Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kalau kita ngomongin tokoh-tokoh utusan di masa lalu, kita pasti otomatis mikir kalau mereka semua udah wafat ribuan tahun yang lalu kan? Tapi tunggu dulu. Berdasarkan catatan kitab suci dan literatur sejarah, ternyata ada sebuah misteri teologis yang benar-benar mendalam tentang beberapa sosok luar biasa yang kematiannya ditunda. Penasaran kan? Oke, mari kita bedah topik ini dan lihat bareng-bareng bukti menakjubkan di baliknya. Coba kalian lihat angka ini, 124.000. Yap, menurut catatan hadis dari Abu Dar yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, ini adalah total keseluruhan jumlah nabi yang pernah dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Sebuah jumlah yang benar-benar masif. Ini nunjukin ke kita betapa luar biasa panjangnya sejarah bimbingan untuk umat manusia di bumi ini. Tapi, mari kita kerucutkan lagi angkanya. Dari ratusan ribu nabi itu, nyatanya cuma 313 orang, atau ada juga beberapa riwayat yang nyebutin angka 315 yang diangkat ke derajat yang lebih tinggi, yaitu sebagai rasul atau utusan. Dan dari jumlah ini, cuma 25 nama yang secara umum wajib kita ketahui. Namun, disinilah letak misteri utamanya. Cuma 4 di antara ribuan nabi sepanjang sejarah peradaban manusia, ada satu kelompok yang super eksklusif. Isinya cuma 4 nabi yang diyakini kematiannya udah ditangguhkan dan mereka benar-benar masih hidup sampai detik ini atas izin Yang Maha Kuasa. Luar biasa ya. Jadi siapa aja sih mereka ini? Nah, di ulasan kali ini, kita bakal ngebahas profil 4 tokoh misterius ini. Mulai dari Khidir, sang penguasa samudra, Ilyas si penakluk kemarau panjang, peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit, dan terakhir, kisah epik Nabi Idris di surga. Oke, kita mulai dari tokoh yang pertama ya, Khidir, sang penguasa samudra. Fakta menarik nih, nama aslinya itu sebenarnya bukan Khidir loh, melainkan Balya bin Malkan. Beliau ini adalah keturunan Nabi Nuh dari jalur Sam. Sejak lahir di dalam gua dan dibesarkan oleh penggembala, beliau ini udah kelihatan cerdas banget. Kata Khidir itu sendiri sebenarnya adalah gelar yang artinya seseorang yang hijau. Kenapa? Karena konon katanya, dimanapun beliau duduk atau berpijak, tanah atau alas seputih apapun bakal seketika berubah jadi hijau. Keren banget kan? Gak cuma itu, beliau dianugerahi ilmu laduni, ilmu yang langsung datang dari Tuhan tanpa perantara guru manusia. Ciri fisiknya juga unik banget. Dikisahkan beliau nggak punya tulang jempol, posturnya tinggi, dan bisa berjalan secepat kilat buat ngelilingin samudra di seluruh dunia. Nah, gimana sih cara kerja ilmu laduni ini? Ceritanya diabadikan dengan epik banget di surah Al-Kahfi. Di situ, Khidir bertindak kayak mentor buat Nabi Musa lewat 3 langkah yang awalnya bikin bingung. Ngerusak perahu orang miskin, ngambil nyawa seorang pemuda, dan ngebangunin lagi dinding yang hampir roboh tanpa minta bayaran. Nabi Musa jelas aja sempat protes keras. Tapi di akhir, Khidir ngungkapin kebijaksanaan tersembunyinya. Perahunya dirusak biar nggak dirampas sama raja yang tiran. Si pemuda diambil nyawanya biar nantinya nggak menyesatkan orang tuanya yang soleh. Dan dindingnya ditegakkan buat ngelindungin harta karun anak yatim. Jadi, tindakan yang kelihatannya merugikan, ternyata adalah rahmat yang luar biasa. Tapi ya, status beliau saat ini memang memunculkan perdebatan teologis yang lumayan seru di kalangan cendekiawan. Sebagian ulama yakin banget kalau Khidir masih hidup buat menjaga samudra, sering berpindah-pindah sholat di berbagai masjid suci sedunia, dan bahkan menyamar dalam berbagai wujud. Di sisi lain, ada juga sebagian ulama yang berargumen secara netral kalau beliau sebenarnya udah wafat. Mereka ngerujuk ke surah Al-Anbiya ayat 34 yang menegaskan kalau nggak ada manusia sebelum Nabi Muhammad yang dikasih kehidupan kekal di bumi. Jadi, ini benar-benar jadi sebuah misteri yang masih terbuka lebar sampai hari ini. Kita lanjut ke tokoh luar biasa yang kedua, Ilyas penakluk kemarau panjang. Kalian mungkin lebih kenal beliau dengan sebutan Ilyas. Nabi Ilyas ini diutus ke kerajaan Israel Utara yang waktu itu warganya lagi bandel-bandelnya nyembah berhala bernama Baal. Karena Raja Ahab yang berkuasa waktu itu malah ngancam mau ngebunuh beliau, Ilyas merespon dengan doa yang super drastis. Beliau minta hujan ditahan. Hasilnya, 3 tahun kemarau panjang yang ekstrim banget melanda Bani Israel. Di masa krisis parah ini, Ilyas diselamatkan secara ajaib. Beliau sembunyi di sebuah lembah di mana burung-burung ngebawain dia makanan tiap hari. Dan setelah itu beliau ketemu seorang janda yang pasokan tepung dan minyaknya nggak pernah habis gara-gara mujizat sang nabi. Setelah kemarau panjang itu berlalu, mukjizat turunnya hujan atas doa Ilyas emang berhasil bikin sebagian kaumnya sadar. Tapi ya, tetap aja ada yang malah ngeburu beliau pakai tuduhan sihir.
Quran Surah As-Saffat ayat 123 dengan tegas banget ngerekam posisi mulianya, yang berbunyi, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk rasul-rasul. Bayangin aja, waktu beliau lagi sembunyi di dalam gua dari kejaran para penyembah berhala itu, Tuhan mengirimkan gempa bumi dahsyat yang langsung ngelenyapin mereka yang berani memburu sang utusan. Tapi ada satu cerita yang bikin kita mikir keras nih. Kenapa Nabi Ilyas malah menolak pas malaikat Israel datang mau mencabut nyawanya? Ternyata usut punya usut, alasannya bukan karena beliau takut mati. Waktu itu kondisinya udah aman dan beliau lagi sibuk mendidik muridnya. Beliau ngerasa malu, ngerasa belum cukup banyak ngelakuin zikir. Jadi, beliau minta supaya umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Murni karena beliau khawatir nggak ada lagi yang bakal berzikir di bumi. Dedikasi spiritual yang benar-benar di luar nalar kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengangkatan Nabi Isa ke langit. Nabi Isa, ini adalah sosok dengan predikat ulul azmi, artinya tekadnya luar biasa kuat. Mujizatnya? Nggak main-main. Beliau bisa menghidupkan orang mati dengan izin Tuhan, nyembuhin orang yang buta dari lahir, bahkan udah bisa bicara dengan fasih pas masih bayi di buayan buat ngebela ibunya. Tapi sayangnya, terlepas dari semua mujizat nyata dan kitab Injil yang beliau bawa, kaumnya waktu itu tetap aja mendustakan beliau. Puncaknya, sekelompok orang bikin laporan palsu ke Raja Damaskus yang notabene adalah penyembah bintang, dan itu memicu rencana pembunuhan super kejam terhadap Nabi Isa. Dan disinilah letak plot twist sejarahnya yang tertuang sangat jelas di Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dengerin baik-baik ya. Waktu pasukan pengepung udah ngepung rumah tempat Isa dan 12 sahabatnya berada, Nabi Isa nanya ke mereka siapa yang bersedia diserupakan wajahnya dengan beliau dan terbunuh sebagai gantinya, dengan janji bakal nemenin beliau di surga. Sahabat termuda, yang di beberapa catatan diidentifikasi sebagai Yudas Iskariot, akhirnya ngajuin diri. Wajahnya seketika diubah jadi mirip Nabi Isa, lalu dialah yang ditangkap. Sementara itu, dari atap rumah yang terbuka, Nabi Isa tertidur dan langsung diangkat ke langit. Jadi, dari sebuah rencana pembunuhan, kisahnya malah berujung pada pengangkatan langsung ke langit. Tapi satu hal yang perlu dicatat di sini, Nabi Isa itu nggak dikecualikan dari kematian abadi loh. Beliau bakal turun lagi ke bumi di akhir zaman nanti. Misinya apa? Buat ngebunuh Dajjal, menegakkan keadilan di seluruh bumi, dan menurut riwayat, beliau bakal tinggal selama sekitar 40 tahun sebelum akhirnya wafat selayaknya manusia pada umumnya. Oke, kita sampai di tokoh yang keempat, sekaligus yang terakhir nih. Kisah Nabi Idris di surga. Beliau ini awalnya diutus di kawasan Babilonia kuno sebelum akhirnya hijrah ke Mesir. Nama Idris sendiri asalnya dari kata darasa, yang artinya belajar. Dan beliau ini benar-benar pahlawan perintis deh. Manusia pertama yang nulis pakai pena, manusia pertama yang jahit pakaian layak pakai. Bayangin, sebelumnya orang-orang cuma pakai dedaunan atau kulit hewan, dan manusia pertama yang menguasai ilmu falak atau astronomi buat nentuin waktu tanam. Beliau ini sukses banget ngegabungin kejeniusan sains dengan intensitas ibadah siang malam yang tiada henti. Paket komplit. Nah, saking rajinnya beliau ibadah, malaikat maut, Israel, sampai ngerasa rindu dan akhirnya nyamar jadi tamu manusia cuma buat kunjungin beliau. Di momen inilah, Nabi Idris ngajuin 3 permintaan yang super berani. Pertama, beliau minta dicabut nyawanya sesaat terus dihidupin lagi, biar tahu rasanya sakitnya kematian. Dan tebak, beliau deskripsiin rasanya 1000 kali lebih sakit dari dikuliti hidup-hidup. Kedua, beliau minta ngeliat langsung kengerian neraka jahanam, biar makin semangat ibadahnya. Dan yang ketiga, beliau minta izin buat ngeliat keindahan surga Firdaus. Permintaan itu akhirnya dikabulkan, tapi dengerin deh klimaks ceritanya. Waktu diizinin masuk surga sejenak, Nabi Idris dengan cerdiknya sengaja ninggalin sendalnya di bawah sebuah pohon di surga. Pas udah keluar, beliau beralasan, sendal saya ketinggalan harus diambil dulu. Dan begitu masuk lagi ke dalam surga, beliau nggak mau keluar lagi. Argumennya masuk akal banget. Beliau kan udah ngerasain mati, udah ngelihat neraka, jadi sekarang beliau berhak dong buat tinggal di surga selamanya. Keberhasilannya ini ditegaskan dalam Quran Surah Maryam ayat 57 yang berbunyi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi, yang berarti beliau menetap abadi di langit ke-6. Jadi, dari Khidir yang terus menyusuri samudra, Ilyas yang menanti akhir zaman dengan zikir tanpa henti, Isa yang dipersiapkan buat hari akhir, sampai Idris yang sukses menembus dimensi surga, sebuah pertanyaan besar sekarang ada di hadapan kita. Dari kedalaman samudra sampai tingginya surga, misteri apa lagi sih yang sebenarnya disembunyiin sama waktu dari pandangan kita? Kisah 4 figur luar biasa ini ngingetin kita banget kalau pemahaman kita tentang realitas, tentang waktu, dan tentang kehidupan itu seringkali cuma nyentuh permukaannya doang. Jadi teruslah belajar, teruslah mencari tahu, dan sampai jumpa di ulasan kita selanjutnya ya.